Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmanita Febrianti Rusmaning Tias dengan NIM H10911818004 dari Program Studi Statistika Angkatan 2018. Saya akan mempresentasikan rangkuman webinar yang diadakan oleh jurusan Matematika FMIPA Untan dengan topik webinar yaitu Peran Aktuaris dari Data Scientist di Era Industri 4.0. Webinar ini dihadiri oleh 3 pemateri yang luar biasa, yaitu ada Ibu Dr. Evi Noviani selaku Kepala Jurusan Matematika FMIPA Untan, kemudian ada Ibu Nani Natalia yang merupakan seorang aktuaris lulusan IPB, dan yang terakhir ada Bapak Fikri Revardiansyah yang sekarang bekerja sebagai Data Science Analyst di Accenture Indonesia. Pemateri pertama ada dari Ibu Evi Noviani. Ibu Evi Noviani memberikan materi lebih dekat dengan jurusan Matematika FMIPA Universitas Tanjung Pura. Dimulai dengan sejarah jurusan matematika dari tahun 1991 yang merupakan wacana hingga tahun 2013 yang merupakan peresmian prodi statistika. Jurusan matematika mempunyai tenaga pengajar yang merupakan lulusan dari universitas ternama baik di dalam maupun di luar negeri, sehingga tenaga pengajar tidak perlu diragukan lagi. Untuk lulusan pada jurusan matematika biasanya akan menjadi asisten peneliti, akademisi, konsultan, hingga praktisi, dan khususnya pada prodi statistika akan dapat menjadi praktisi statistik. Namun, tidak menutup kemungkinan untuk mendapatkan pekerjaan yang lainnya juga. Untuk kurikulum yang digunakan pada prodi matematika mengacu pada Himpunan Matematika Indonesia, dan untuk prodi statistika yaitu Forum Pendidikan Tinggi Statistika Indonesia. Jurusan matematika juga mengikuti kurikulum kampus Merdeka dalam rangka implementasi kurikulum dan memperluas wawasan. Prestasi yang ditorehkan pun beragam dan sudah sampai pada tingkat dunia. Untuk unit kegiatan mahasiswa terdapat Himatika untuk prodi matematika dan Himasa untuk prodi statistika. Pada jurusan matematika, banyak mahasiswa yang dapat lulus kurang dari 4 tahun dan rata-rata masa tunggu untuk mendapatkan pekerjaan pertama yaitu 3,65 bulan. Materi kedua disampaikan oleh Ibu Nani Natalia yang berjudul Role of Actuaries in the Industry 4.0. Aktuaris adalah profesional bisnis yang menganalisis keuangan beserta konsekuensi resikonya. Dengan peran matematika, statistik, dan teori keuangan, aktuaris memainkan peran kunci dalam merancang rencana asuransi dengan menentukan premi, memantau profitabilitas perusahaan, dan merekomendasikan tindakan korektif bila perlu. Aktuaris dapat bekerja di berbagai macam perusahaan sebagai perusahaan asuransi, perusahaan konsultan, perguruan tinggi, dan lain-lain. Cara memenuhi syarat sebagai aktuaris, yakni mahasiswa aktuaria harus mendapatkan kualifikasi aktuaris yang diperoleh dari Persatuan Aktuaris Indonesia. Dan pada siklus kontrol aktuaria yang saling berhubungan, pertama dimulai dari seseorang aktuaris akan membuat suatu asumsi dari uji profit dengan asumsi awal. Kemudian asumsi ini akan dimodelkan untuk menentukan berapa produk asuransi yang harus dibayarkan. Model kemudian dilanjutkan monitor dan ulasan. Aktuaris akan mereview asumsi dari model yang dibuat, apakah model tersebut baik atau buruk. Kemudian aktuaris akan mengupdate asumsi yang telah dibuat sesuai kenyataan dengan memberikan rekomendasi asumsi. Siklus ini akan berlangsung secara terus-menerus. Pemateri ketiga disampaikan oleh Bapak Fikri Revardiansyah yang memberikan materi yang berjudul Decipher the Disruptive Industry 4.0. Ada 4 topik yang disampaikan. Yang pertama, Age of Disruption. Dalam topik ini banyak terjadi perubahan teknologi informasi akibat digitalisasi. Data dibagi ke beberapa jenis. Yang pertama ada data visual, human vision, contohnya computer vision di mobil Tesla. Yang kedua ada data text, human language, contohnya Gmail Tech Recommendation. Yang ketiga ada audio data, human sound, contohnya pada Amazon Alexa atau Google Assistant. Nah, kenapa perkembangan teknologi itu bisa secepat ini? Itu dikarenakan terdapat beberapa faktor seperti faktor sosial ekonomi, VUCA world, dan disruptive innovation. Namun karena adanya evolusi ini, peran manusia semakin berkurang karena telah tergantikan dengan komputer di beberapa peran. Yang kedua ada our contribution. Data science di industri 4.0 terdapat 3 fungsi, yaitu decision science, business science, dan marketing science. Pada decision science itu memberikan business decision yang resikonya rendah tapi impact-nya itu besar. Pada business
business science terdapat fraud detection atau deteksi kecurangan, dan kern production yaitu mengamati perilaku pembeli. Pada marketing science digunakan dari data digunakan dari sosial media atau marketing dan dilakukan dengan rekomendasi sistem atau produk AdSense. Yang ketiga ada opportunity. Nah, data science sangat demanding ke depannya karena akan terus dipakai secara terus-menerus dan berlangsung lama. Yang keempat, kesimpulan. Yang pertama ada visible, yaitu prospek kedepannya itu besar karena di masa depan itu industri 4.0 akan terus berkembang. Yang kedua ada research, membantu memecahkan masalah manusia. Yang ketiga ada fly, yaitu very demanding atau kedepannya bakalan sangat cerah. Penilaian pemateri. Yang pertama dari pemateri pertama ada Ibu Evi Noviani. Menurut saya Ibu Evi telah siap untuk mempresentasikan materinya hari ini. Cara menyampaikan kepada audiens pun sudah cukup jelas dan mudah dimengerti. Intonasi sudah cukup baik, media yang digunakan yaitu menggunakan Zoom sudah sangat lancar, dan PPT yang ditampilkan ketika presentasi sudah cukup jelas dan informatif. Namun terdapat gangguan eksternal, yakni adanya suara anak-anak yang terdengar ketika Ibu Evi memaparkan presentasinya. Nah, namun secara keseluruhan sudah cukup baik untuk presentasinya. Untuk pemateri kedua, menurut saya Ibu Nina juga telah siap untuk mempresentasikan materinya hari ini. Cara menyampaikan kepada audiens pun sudah cukup jelas, namun ada beberapa yang sulit dimengerti dikarenakan materinya memakai full bahasa Inggris. Intonasi yang digunakan Ibu Nina ketika menyampaikan materi kepada audiens pun sudah cukup baik. Media yang digunakan menggunakan Zoom sudah cukup lancar, dan PPT yang ditampilkan juga cukup jelas. Secara keseluruhan presentasinya telah sangat baik, bagus. Untuk pemateri 3, menurut saya Bapak Fikri telah siap untuk mempresentasikan materinya hari ini. Cara menyampaikannya pun juga sederhana dan mudah ditangkap bagi audiens. Media yang digunakan yaitu Zoom sudah cukup lancar. PPT yang ditampilkan juga cukup memanjakan mata dengan berbagai gambar yang menarik dan penjelasan yang cukup dipahami. Namun menjelaskannya itu terlalu cepat karena waktu presentasi mungkin hanya 20 menit, padahal isinya sangat-sangat informatif. Sehingga intonasi ketika menjelaskan pada akhir-akhir presentasi jadi biasa saja dan cenderung buru-buru. Sekian penilaian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.